Anak-anakku, pertemuan hari ini Bu Guru awali dan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anakku? Baik, Bu Guru. Ya, alhamdulillah baik semua ya. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita yakni belajar dan menuntut ilmu. Karena salah satu cara kita bersyukur kepada Allah adalah dengan memanfaatkan nikmat sehat yang telah diberikan dengan kita isi melakukan kegiatan-kegiatan positif, salah satunya adalah kegiatan belajar di sekolah setiap hari. Baik, sebagaimana biasanya sebelum kita lanjut belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Bu Guru minta ketua kelas pimpin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma astur aiba syaikhi anni wa la tuzhib barakata ilmihi minni. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli walhamdulillahi rabbil alamin. Ya anak-anakku, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah ya. Mudah-mudahan anakku dapat ilmu yang barokah yang bermanfaat dalam kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, Bu Guru akan absen terlebih dahulu. Ali Muaz? Angga? Ayu? Baik Naning? Faiz? Fatih? Hamna? Iman? Apa keterangan? Sakit. Lalu Abdul Latif? Muhairil Akbar? M. Nandi? Meli? Muhammad Julian? Sakit. Nuriza Dinda? Nurul Hafiza? Ferdi? Riki Sultan? Sakia Rozwani? Siti Nur Pratiwi? Tuti Alawiyah? Uhwatika? Wikaya Fatin? Ya, berarti ada 2 orang yang tidak masuk dan keterangan sakit. Mudah-mudahan teman kalian yang sakit segera diberikan kesembuhan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi pesan Bu Guru kepada anak-anakku semua, jangan sampai sering tidak masuk ya. Kalian harus selalu disiplin belajar. Jangan sering alpa, apalagi ya jangan sering izin apalagi alpa. Nanti akan berdampak pada hasil pembelajaran anak-anakku. Baik, pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai struktur teks cerpen. Hari ini kita akan belajar mengenai kaidah kebahasaan teks cerpen ya. Bu Guru ingin tahu apakah ada di antara anak-anakku yang masih ingat pembelajaran sebelumnya. Siapa yang masih ingat apa saja struktur teks cerita pendek? Ya, Patih apa? 1. Judul, 2. Orientasi, 3. Komplikasi, 4. Resolusi. Ya, benar ya. Jadi struktur teks cerita pendek itu ya ada 4. Yang pertama judul, yang kedua orientasi, 3 komplikasi, 4 resolusi. Nah, Bu Guru ingin ada di antara kalian yang menjelaskan apa saja yang harus ada dalam tahap struktur orientasi. Angga? Tahap orientasi merupakan tahap pengenalan dalam sebuah cerita, baik pengenalan tokoh, apa yang dialami para tokoh, dan maupun pengenalan suasana dalam cerita. Ya, betul ya. Jadi tahap orientasi merupakan tahap pengenalan ya, tahap pengenalan pada sebuah cerita. Baik itu pengenalan tokohnya, apa yang dialami tokoh maupun pengenalan latar. Baik itu latar tempat, waktu maupun suasana dalam cerita. Ya, ternyata anakku masih ingat ya pembelajaran sebelumnya.
Baik, hari ini kita akan belajar mengenai kaidah kebahasaan teks cerita pendek, ya. Anak-anakku harus bisa menguasai materi hari ini supaya nanti anak-anakku bisa mengikuti pembelajaran berikutnya. Karena pada pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar menulis teks cerita pendek, ya, berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan yang kita pelajari hari ini. Jadi anak-anakku harus serius semangat belajar hari ini supaya bisa, ya. Anak-anakku harus menguasai materi hari ini supaya bisa mengikuti pembelajaran berikutnya. Karena setiap pembelajaran itu selalu berkesinambungan atau berkelanjutan, ya. Pasti ada kaitannya antara pembelajaran kita sebelumnya, hari ini, dan yang akan datang. Baik, sekarang perhatikan anak-anakku. Bu Guru akan menjelaskan kompetensi dasar dan indikator yang harus kita capai, yang harus kita kuasai hari ini. Yang pertama, kompetensi dasarnya adalah menelaah struktur dan kaidah kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. Kemudian indikatornya ada dua, yakni menelaah struktur teks cerita pendek. Yang kedua, menelaah kaidah kebahasaan teks cerita pendek. Pada hari ini kita akan fokus pada indikator yang kedua, yakni menelaah kaidah kebahasaan teks cerita pendek. Baik, selanjutnya tujuan pembelajaran kita adalah anak-anakku nanti diharapkan mampu menelaah kaidah kebahasaan teks cerita pendek, ya, melalui kegiatan diskusi kelompoknya. Baik, selanjutnya Bu Guru akan menjelaskan alur kegiatan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita akan membaca contoh teks cerita pendek. Nanti Bu Guru akan bagikan anak-anakku satu persatu. Kemudian yang kedua, kita akan mendiskusikan tema dalam cerpen tersebut. Yang ketiga, kita akan mendiskusikan, ya, yang keempat kita akan mendiskusikan kaidah kebahasaan teks cerpen. Nanti Bu Guru akan jelaskan apa saja kaidah kebahasaan dalam teks cerita pendek. Berikutnya kita akan membentuk kelompok belajar, ya. Setiap kelompok nanti terdiri dari 4, ada juga 5 orang. Kemudian nanti anak-anakku akan mengerjakan LKPD-nya secara berkelompok. Kemudian akan saling bertukar LKPD antar kelompok, ya. Misalnya kelompok 1 akan memberikan LKPD-nya kepada kelompok 2, kelompok 2 memberikan LKPD-nya kepada kelompok 3 dan seterusnya. Berikutnya anak-anakku nanti akan saling memberi tanggapan terhadap hasil kerja kelompok temannya. Nah, setelah itu nanti anak-anakku akan mengedit kembali LKPD-nya berdasarkan masukan dari teman-temannya, ya. Dan terakhir kita akan mengumpulkan LKPD-nya. Baik anak-anakku, sekarang Bu Guru akan jelaskan teknik penilaian kita, ya. Apa saja yang Bu Guru nilai? Yang pertama, penilaian pengetahuan. Jadi nanti anak-anakku harus bisa menemukan 4 kaidah kebahasaan dalam teks cerita pendek, ya. Nanti Bu Guru akan jelaskan satu persatu. Jika anak-anakku menemukan 4 kaidah kebahasaan teks cerita pendek dengan tepat, maka skornya maksimal 5, ya. Kemudian jika kalian hanya menemukan 3, skornya 4. Jika menemukan 2, skornya 3 dan seterusnya. Nah, sehingga skor maksimalnya itu 5. Misalkan anak-anakku nanti memperoleh skor 4, maka skor yang diperoleh dibagi skor maksimal kali 100. Nah, misalnya 4 dibagi 5, 0,8 kali 100, 80. Jadi nilainya 80. Ya, usahakan anak-anakku bisa nanti menemukan 4 kaidah kebahasaan secara tepat, ya. Berikutnya, selain penilaian pengetahuan, Bu Guru juga akan menilai sikap kalian selama proses pembelajaran berlangsung. Ada 4 poin yang akan Bu Guru amati, ya. Yang pertama, ya, disiplin. Disiplin ini ditunjukkan kalian mengerjakan LKPD-nya tepat waktu, ya. Kemudian yang kedua, jujur. Jujur ini kalian tidak mencontek, artinya hasil kerja sendiri. Hasil kerja kalian dengan teman kelompoknya, hasil diskusinya. Berikutnya sopan. Nah, sopan ini ditunjukkan kalian harus menggunakan bahasa yang sopan ketika memberikan masukan atau memberikan tanggapan kepada temannya. Berikutnya yang keempat, kerjasama, ya. Kerjasama. Kalian harus bisa menunjukkan kerjasama yang baik ketika mengerjakan LKPD bersama anggota kelompoknya. Paham anak-anakku? Paham, ya. Jadi Bu Guru harapkan kalian bisa berdiskusi dengan anggota kelompoknya, bekerja sama menyelesaikan LKPD-nya nanti. Baik, sekarang kita mulai pada alur pembelajaran yang pertama, yakni kita akan membaca contoh teks cerita pendek, ya. Bu Guru akan bagikan cerita pendeknya. Satu orang satu. Ya, dioper kasih Faiz.
Kasih temannya ya. Oh, ini masih ada nih. Oper ya. Ada yang belum dapat? Sudah semua ya? Ya. Baru satu. Nah, sekarang kita akan mulai membaca contoh cerita pendek yang sudah Bu Guru siapkan. Karena lumayan panjang, Bu Guru akan minta 3 orang membaca secara bergantian ya. Yang pertama Bu Guru minta Siti Nur Pratiwi maju ke depan membacakan teman-temannya. Yang lain silakan disimak. Tarian salju Karaban Awalal Muna. Matahari kembali datang, sinar keemasannya menerpa lembut wajah putihku melalui celah-celah jendela. Suara burung berkicau, bersahutan dan kokokan ayam, bak alunan orkestra menyapa lembut mewakili alam semesta. Aku ingin mencoba berdamai dan keadaan, mencari sepenggal asa agar aku mampu bertahan di sudut kota Pati ini. Kurapatkan jaketku, menepis hawa dingin yang menusuk tulang. Aku mulai menyusuri jalan setapak tanpa asal yang sedikit becek sisa hujan semalam. Di ujung jalan, sudut mataku menangkap gubuk renyot yang dindingnya terbuat dari bilah-bilah bambu. Di sampingnya berdiri kokoh pohon-pohon tegak dengan gagahnya. Daun jemuk mencari melambai di ujung tangkai yang panjang, percabangan mendatar seperti jeruji roda berarti. Buah berbentuk kapsul, lonjong, panjang dan keras berwarna hijau, warna tulang ketopatan dengan gumpalan putih menyembul dari cekungan yang membuka. Dan tiba-tiba hatiku berdesir teringat kata-kata anak kecil kemarin sore. Rasa takut menyelinap, niatku goyah, namun rasa penasaran memaksa kakiku mendekati pohon itu. Aku terpaku, bulu kudukku berdiri, sesosok bayangan muncul di hadapanku. Kuambil langkah sigap menyingkir dan menempatkan Cari tempat berdiri. Aku bersembunyi di balik salah satu pohon, berharap bayangan itu tak melihatku. Kupejamkan mata, mengatur napasku, hening kuberanikan mengintip bayangan itu dari balik pohon. Apa yang sedang ia lakukan? Tangan dan wajahnya menengadah ke atas. Menengadah ke atas. Ya, silakan duduk ya. Berikutnya Patin maju, baca lanjutkan ya. Yang lain disimak ya. Ya. Tubuhnya berputar-putar, pelan-pelan kuberanikan diri melangkah kakinya mendekatinya. Aku tersenyum lega dalam hati, ia hanya seorang gadis berambut panjang mengenakan rok putih selutut. Aku menatapnya lekat-lekat, meneliti setiap inci wajahnya tanpa melepas jabatan tanganku. Parasnya secantik namanya, kulitnya putih bersih seperti awan, lesung pipi bertengger di pipinya. Aku baru menyadarinya, pupil dan irisnya sama-sama berwarna hitam, tanpa ada garis yang melihat memisahkan. Tarian apa yang kamu lakukan tadi? Aku belum pernah melihatnya, tanyaku. Tarian menunggu musim, tatapannya lurus. Maksudnya, tanyaku penasaran. Ayu tak menghiraukan pertanyaanku. Dia justru kembali menari, memutarkan tubuhnya dan mengadahkan tangan semakin tinggi. Dengan cara seperti ini, aku bisa merasakan salju turun di Indonesia. Setiap titiknya terasa lembut di tangan, membuatku selalu rindu menengadahkan tangan menunggu datangnya badai salju yang menyapu kulit seperti sutra. Kata Ayu yang tersenyum, penuh misteri. Salju, kutatap wajah Ayu penuh tanya. Ia hanya menyeringai rambut sembari meluruskan kakinya duduk di antara semak-semak yang masih berembun. Salju ini beda dengan salju-salju yang ada di Eropa. Coba lihat ke atas. Kudongangkan kepalaku mengikuti arah jari telunjuknya. Kau lihat bulu-bulu putih yang menyembul dari cangkang yang mulai kecoklatan? Itulah salju yang kumaksud. Salju dari pohon kapuk randu. Lanjut Ayu penuh arti. Kata Mbah Uti, kalau kau mulai melihat bunga-bunga kuning di antara daun-daun majemuk menjari dengan 5 hingga 8 anak daun yang menjuntai, maka pertanda musim hujan tiba.
Jika kau melihat kulit-kulit buah memecah, merasakan kapuk-kapuk bertebangan lembut tertiup angin, maka pertanda musim kemarau akan datang. Dan aku, si gadis buta ini, masih yakin alam tak pernah salah mengirim pesan dari Sang Kuasa. Aku memang buta, aku memang tak dapat melihat bagaimana putihnya kapuk-kapuk, indahnya bunga randu saat Kumbang. mulai berdatangan mengisap dari Sari madunya. sari madunya. Namun aku tak pernah marah pada Gusti Allah. Aku selalu belajar bersyukur. Dengan tanganku, aku masih bisa merasakan helaian-helaian kapuk yang halus dan lembut. Aku juga bisa merasakan harum semerbak bunga kapuk. Tak ada bedanya dengan orang lain yang mempunyai dua bola mata. Mbah Uti selalu berpesan, meskipun aku tak dapat melihat, tapi hatiku tak boleh buta oleh kebahagiaan duniawi. Berbeda dengan orang-orang kota yang selalu menebas pohon-pohon. Mereka memang bisa melihat, tetapi hati mereka dibutakan oleh kekayaan duniawi yang hanya berlangsung sebentar. Ayu diam sejenak, terduduk lemah. Orang-orang buta itu yang akan merenggut kebahagiaan tarian musimku. Aku tak akan pernah bisa merasakan lagi salju kapuk yang dikirim Sang Kuasa kepada alam untuk disampaikan kepada manusia-manusia bumi ini. Ya, stop ya. Lanjutkan Dinda. Maksudmu, tanyakan penasaran. Tanyaku penasaran. Tanyaku penasaran. Bulan depan orang-orang buta itu akan menebas habis pohon kapuk di hutan ini. Mbah Uti akan kehilangan pekerjaannya sebagai pemintal kapuk. Entah dengan cara apa kami Mengais nasi. Tempat ini akan dijadikan perumahan eliti bercorak Eropa. Kau bisa bayangkan, April, tak ada pohon-pohon menjulang tinggi. Tak ada hamparan rumput hijau, yang ada hanyalah bangunan-bangunan angkuh yang membuat udara ini semakin pengap. Andai mereka tahu pohon-pohon kapuk ini akan menghasilkan kapuk-kapuk berkualitas, Japak kapuk akan kembali meraih masa kejayaannya, dan kita akan dikenal sebagai bangsa penghasil kapuk berkualitas tinggi mengalahkan Thailand, kata Ayu dengan nada semakin tinggi, geram. Kapuk randu adalah salah satu komoditas lokal yang pernah merajai pasar internasional. Eropa dibanjiri hampara salju kapuk dari Indonesia. Kapuk randu dari Indonesia dikenal berkualitas tinggi. Sejak saat itu orang-orang barat menyebut kita Japa kapok. Di hutan ini masih ada kapuk tertua yang ditanam pada tahun 1934. Dia menghela napas, menjeda kalimatnya. Tapi sejak tahun 1990, kapuk yang dihasilkan Jawa Tengah semakin menurun. Itu semua karena ulah orang-orang buta. Mereka lebih memilih menebang pohon kapuk untuk memuaskan nafsu keserakahan mereka. Padahal kakekku sudah berusaha untuk menyelamatkan pohon-pohon kapuk yang sudah hampir punah. Tatapan Ayu lurus ke depan. Sekejap ia berdiri. Ia tengadahkan tangannya ke atas. Di tengah derayan air mata yang terus mengalir, ia berucap, "Ya Allah, bisakah kau goyangkan daunnya agar segera mengering dan meluruh satu pada tanah." Selama ia masih di dahan, ia masih berharap angin mengubah warnanya kembali hijau. Padahal tunas pun kini tak mampu tumbuh. Maka tolong goyang ia agar segera lurus atas kuasamu. Jangan biarkan tangan-tangan orang buta itu meluruhkannya dengan paksa. Ia jatuh tersungkur. Isakannya masih terdengar jelas di telingaku. Aku hanya terpaku, diam, tak tahu harus berkata apa. Ada rasa ngilu yang tiba-tiba menjalar di relung-relung hatiku. Ya, silakan duduk. Baik, itu salah satu ya kutipan cerpen. Judulnya Tarian Salju Karaban, karya Aulal Muna ya. Cerpen ini dikutip dari buku kumpulan cerpen 15 naskah terbaik Lomba Menulis Cerita Remaja 2014 di Kemendikbud. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya anakku, perhatikan. Kira-kira apa tema yang diangkat dalam cerpen yang kita baca tadi? Ya, Batin, apa? Temanya tentang lingkungan ya. Tentang kelestarian lingkungan. Jadi dalam cerpen ini diceritakan bahwa ada orang-orang kota yang menebang pohon-pohon randu, pohon-pohon kapuk di hutan dan akan dijadikan sebagai perumahan elit ala Eropa.
Ya, jadi itu sekilas ceritanya. Jadi temanya tentang kelestarian lingkungan, menjaga kelestarian lingkungan. Nah, nanti anak-anakku bisa membuat cerpen dengan mengangkat tema seperti cerpen tadi. Anak-anakku bisa mengangkat tema tentang lingkungan. Anak-anakku juga bisa mengangkat tema tentang kelestarian budaya. Budaya kita yang banyak hampir punah. Itu bisa diangkat dan bisa dituangkan dalam bentuk cerpen. Selain itu nanti anak-anakku bisa mengangkat tema dari masalah-masalah yang anak-anakku pernah alami. Masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitar kita. Ya, jadi anak-anakku bisa curhat melalui tulisan dalam bentuk cerita pendek ya. Karena nanti pada pertemuan berikutnya kita akan mencoba menulis teks cerita pendek berdasarkan masalah-masalah kehidupan yang pernah kita alami atau yang pernah kita ingat ya, yang pernah kita amati di lingkungan sekitar kita. Jadi itu anak-anakku, jadi tema dalam cerpen ini adalah menjaga kelestarian lingkungan. Baik, sekarang kita akan mencoba menelaah kaidah kebahasaan dalam cerpen tersebut. Bu Guru akan jelaskan terlebih dahulu apa saja kaidah kebahasaan yang sering ada dalam teks cerita pendek. Nah, yang pertama, kata ganti orang, ya. Kemudian yang kedua, keterangan waktu. Yang ketiga, uraian deskripsi. Dan yang keempat, majas atau gaya bahasa. Kita mulai yang pertama, kata ganti orang. Nah, coba Angga baca. Kata ganti orang atau pronomina persona adalah kata yang merujuk pada seorang pribadi atau penjara. Kata ganti orang pertama, aku, saya, kita, kamu. Dua, kata ganti orang kedua, kamu, kau, anda, kalian. Kata ganti orang ketiga, dia, mereka. Ya, ini yang pertama, kata ganti orang ya. Banyak kita temukan dalam teks apapun, salah satunya teks cerita pendek. Ya, ini istilahnya itu pronomina persona. Ya, ini kata yang merujuk pada seseorang. Kata ganti ada 3, ada kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga ya. Kata ganti ini biasanya digunakan dalam sudut pandang pengarang ya. Kata ganti ini berkaitan dengan sudut pandang pengarang atau point of view ya. Sudut pandang itu adalah cara penulis menempatkan dirinya dalam sebuah cerita. Kadang penulis menggunakan kata aku, dia memposisikan dirinya sebagai aktor dalam cerita. Kadang dia menggunakan kata ganti dia dan seterusnya. Nah, jadi secara garis besar pengarang bisa memilih menggunakan kata ganti orang dalam menuangkan ceritanya, baik akuan maupun diaan ya. Yang akuan itu menggunakan kata aku atau saya, kemudian yang pencerita diaan itu menggunakan kata ia, dia, mereka atau menyebut nama pelaku. Nah, sehingga kalian sering mendengar ada kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, kata ganti orang ketiga. Kemudian ada sudut pandang pengarang, ya, sudut pandang pengarang, akuan dan diaan. Baik, sekarang perhatikan anak-anakku. Pada cerpen yang kita baca tadi, kita akan mencoba melihat apa kata ganti yang digunakan. Nah, silakan diperhatikan. Ada yang sudah menemukan apa kata ganti? Ya, Dinda? Kata ganti yang digunakan adalah aku, dia, mereka, dan lain-lain. Ya, ada kata ganti aku, ia, mereka, ada juga orang-orang buta. Coba sekarang bacakan bukti teksnya, Dinda. Aku ingin mencoba berdamai dengan keadaan. Ya, itu menggunakan kata ganti aku. Kemudian? Ia hanya seorang gadis berambut panjang mengenakan rok putih selutut. Ya, menggunakan kata ganti ia. Berikutnya? Mereka memang bisa melihat, tetapi hati mereka dibutakan oleh kekayaan duniawi. Ya, menggunakan kata ganti mereka ya, atau kata ganti orang ketiga jamak. Baik, berikutnya anak-anakku. Selain kata ganti, nah, keterangan waktu, kaidah kebahasaan yang biasa digunakan dalam teks cerita pendek ya. Bu Guru minta siapa yang baca ini? Muhairil baca. Keterangan waktu yang digunakan pengarang dalam penulis cerpen adalah keterangan yang menunjukkan waktu terjadinya sebuah peristiwa yang diceritakan. Contoh, penggunaan kata keterangan waktu antara lain pagi, siang, sore, malam, besok, lusa, dan penunjuk hari lainnya. Ya, jadi keterangan waktu yang biasa digunakan itu biasanya menyebutkan nama hari, bulan, tahun. Ada juga menggunakan kata pagi, siang, sore, ya, atau bisa juga menunjukkan waktu, misalnya pukul 14.00 dan seterusnya. Nah, sekarang perhatikan anak-anakku, kita coba menemukan keterangan waktu yang digunakan dalam cerpen yang sudah kita baca. Silakan diamati.
Ada yang sudah menemukan? Ya, Naning? Sore 1934 dan 1990. Ya. Coba baca kutipan teksnya. Tiba-tiba hatiku berdesir, teringat kata-kata anak kecil kemarin sore. Ya, menggunakan kata keterangan kemarin sore. Apalagi bukti teksnya? Di hutan ini masih ada kapuk tertua yang ditanam pada tahun 1934. Ya, menggunakan tahun ya. Apalagi? Sejak tahun 1990, kapuk yang dihasilkan Jawa Tengah semakin menurun. Ya. Jadi menggunakan keterangan waktu menyebutkan tahun ya. Kemudian ada juga menggunakan keterangan waktu sore. Baik, selanjutnya. Nah, yang ketiga uraian deskripsi. Ya. Siapa yang baca? Riki baca. Uraian deskripsi. Penggunaan uraian deskripsi yang terperinci dalam cerpen berupa pendeskripsian pelaku atau tokoh, penampakan fisik dan kepribadiannya. Selain itu, pengarang juga bisa mendeskripsikan latar tempat, waktu, dan suasana dalam cerita. Fungsi penggunaan uraian deskripsi adalah untuk melukiskan atau menggambarkan keadaan atau peristiwa dalam cerpen. Ya, jadi ini ya, uraian deskripsi ini adalah uraian yang menggambarkan bagaimana keadaan dalam cerita ya. Secara terperinci biasanya digambarkan bagaimana latar tempat, waktu, suasana yang ada dalam cerita. Baik, sekarang kita coba melihat apa yang mana ada uraian deskripsi dalam teks cerpen ini. Silakan diamati kembali. Adakah uraian deskripsinya, yakni penggambaran baik itu latar, tempat, ataupun suasana. Ada yang sudah menemukan? Ya, Meli? Aku mulai menyusuri jalan setapak tanpa aspal yang sedikit becek, sisa hujan semalam. Di ujung jalan sudut mataku menangkap lubang air yang dindingnya terbuat dari bilah-bilah bambu. Di sampingnya berdiri kokoh pohon-pohon lebat dengan tangannya. Daun majang menjari melambai di gunung sampai yang panjang. Kecewang mendatar seperti bunyi roda kereta. Buah berbentuk kapsul lonjong, panjang dan keras, berwarna hijau. Sebagian berwarna tua kecoklatan dengan kumparan putih, menyimpul dari cangkang yang membuka. Ya, jadi di sini ada uraian deskripsi mengenai latar tempatnya ya. Di ujung jalan, sudut mataku menangkap gubuk reot yang dindingnya terbuat dari bilah-bilah bambu. Jadi pendeskripsian latarnya ini secara terperinci. Baik, kita lanjut. Nah, ini yang keempat, majas atau gaya bahasa. Apa yang baca ini? Nurul Hafizah baca. Majas gaya bahasa. Majas adalah bahasa kiasan yang diungkapkan untuk menimbulkan kesan imajinatif dan menciptakan efek-efek tertentu bagi pembaca atau pendengar. Ya. Fungsi majas dalam cerpen yaitu 1. Untuk memperindah dan meningkatkan efek makna bacaan. 2. Untuk menimbulkan kesan imajinatif bagi penyimak atau pembacanya. Ya, jadi ini majas gaya bahasa ya. Majas atau gaya bahasa ini kalian pernah pelajari di kelas 7 dan kelas 8. Nanti anak-anakku bisa buka kembali catatannya ya. Jadi majas ini adalah bahasa kiasan yang diungkapkan untuk menimbulkan kesan imajinatif dan menciptakan efek-efek tertentu bagi pembacanya. Ya, fungsinya yang pertama untuk memperindah ya dan meningkatkan efek makna bacaan. Yang kedua untuk menimbulkan kesan imajinatif bagi pembaca atau pendengar. Nah, kemudian sekarang ada banyak macam-macam majas ya. Yang sekarang guru jelaskan ini ada 4 majas. Karena ada 4 majas ini nanti akan kalian temukan dalam teks cerpen yang akan guru bagikan nanti ketika mengerjakan LKPD-nya ya. Sekarang perhatikan macam-macam majas ini. Fatin baca. 1. Majas personifikasi adalah majas yang mengumpamakan benda-benda tak bernyawa seolah-olah mempunyai sifat dan bisa berperilaku seperti manusia. Contoh, ombak berkejar-kejaran di tepi pantai. 2. Majas hiperbola adalah majas yang berupa pernyataan terlebihan dari kenyataan dengan maksud memberikan kesan mendalam atau meminta perhatian. Contoh, suaranya menggelegar, membelah angkasa. 3. Majas asosiasi, perumpamaan, adalah majas yang membandingkan dua hal yang pada hakikatnya berbeda tetapi sengaja dianggap sama. Majas ini ditandai dengan penggunaan kata bagaikan, seumpama, seperti dan laksana. Seperti Ya, betul. contoh, bukanya pucat bagaikan mayat. 4. Majas Klimaks adalah majas yang menyatakan beberapa hal berturut-turut dan semakin lama semakin meningkat. Contoh, Rudi mulai mengambil ancang-ancang, mulai
mulai melangkah. melangkah berlari di tempat dan meleset dengan cepat. Ya, jadi ini ada 4 majas. Ada 4 majas ini anak-anakku nanti akan temukan dalam cerpen yang sudah Bu Guru siapkan ya. Nanti anak-anakku bisa berdiskusi dengan kelompoknya kira-kira mana yang termasuk majas personifikasi, kemudian mana yang termasuk majas hiperbola, dan anak-anakku harus mencantumkan bukti kalimatnya atau bukti teksnya. Silakan ditulis nanti pada tabel di LKPD-nya ya. Jadi ini ada 4 majas. Majas yang lainnya banyak sekali ya. Kita fokus 4 majas ini hari ini. Yang lainnya nanti anak-anakku akan secara mandiri mempelajari majas pada buku paketnya ada. Kemudian nanti anak-anakku bisa browsing di internet juga ya mengenai majas ini karena banyak sekali jenis-jenis majas. Kita fokus hari ini menemukan 4 majas yang ada pada teks cerpen yang sudah Bu Guru siapkan. Baik, paham anak-anakku? Paham. Ya, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Belum kita lanjut? Baik, kalau tidak ada kita lanjut ya. Sekarang anak-anakku membagi kelompoknya, satu kelompok 4, ada juga 5 orang. Sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing ya? Ya, baik, sekarang masing-masing kelompok silakan maju ke depan, ambil LKPD yang sudah Bu Guru siapkan. Latif? Ya, silakan baca petunjuk LKPD-nya. Ya, nanti anak-anakku baca cerpennya, kemudian isi tabel mengenai kaidah kebahasaan yang harus anak-anakku temukan dalam teks cerpennya. Silakan didiskusikan. Bu Guru beri waktu 20 menit saja untuk mengerjakan LKPD-nya. Ya, silakan. Apa kata ganti yang digunakan? Apa bukti kutipan teksnya? Silakan ditulis. Kemudian bagaimana uraian deskripsi yang digambarkan? Apakah deskripsinya tentang latar ataupun ciri fisik tokoh? Kutipan teksnya silakan ditulis. Kemudian keterangan waktunya juga. Silakan ya, ada 4 kaidah kebahasaan itu harus anak-anakku harus bisa menemukan keempatnya supaya dapat skor yang tinggi. Terus. Ya, kalau ada yang tidak dipahami bisa bertanya kepada Bu Guru, silakan diskusikan dengan anggota kelompoknya. Kerjasama yang bagus ya. Usahakan anak-anakku bisa menjawab soal dengan baik. 4 kaidah kebahasaan itu harus ditemukan ya. Apa saja kata ganti yang ada dalam cerpen tersebut. Keterangan waktunya apa saja yang digunakan. Kemudian uraian deskripsinya juga harus dituliskan secara terperinci. Dan terakhir penggunaan majas ya, anak-anakku harus bisa menemukan majas apa saja yang digunakan dalam cerpen tersebut.
Ya, kata ganti orang, terangan waktu, ya, lanjutkan ya. Sudah menemukan kata ganti, sudah? Terangan, kata terangan waktu, sudah? Ya, lanjutkan ya. Ya, keterangan waktunya banyak ya. Mereka akan pulang. Ya, bisa dibacakan teman. Latif sudah menemukan kata ganti? Terangan waktunya sudah ada ya. Tinggal majas dengan uraian deskripsi. Ya, ada 4 majas nanti dalam cerpen ini. Silakan dicari ya, temukan nanti. Ada yang sudah selesai? Belum ya, lanjutkan. Kelompoknya Tuti sudah selesai? Tinggal sedikit. Ya. Sudah? Kelompoknya, oh ya sudah jadi kelompok berapa Riki? Kelompok 4 sudah jadi. Kelompok yang lain? Sudah. Latif sudah? Ya. Nurul? Sudah? Ya, sudah semua. Sekarang silakan tukar LKPD-nya anak-anakku. Kelompok 1 memberikan LKPD-nya kepada kelompok 2. Kelompok 2 memberikan kepada kelompok 3. Kelompok 3 memberikan kepada kelompok 4. Kelompok 4 memberikan kepada kelompok 5. Kemudian kelompok 5 memberikan kepada kelompok 1 ya. Nah,
Sekarang kalau sudah ditukar, ya ambil kelompoknya. Kalau sudah ditukar, sekarang perhatikan hasil diskusi kelompok teman kalian itu. Ya, berikan masukan. Bila perlu ditulis masukannya seperti apa supaya tidak lupa. Apa kira-kira yang masih kurang? Ya, apa kira-kira yang masih salah yang harus diperbaiki oleh temannya? Nah, nanti secara bergantian kalian akan memberikan masukan kepada kelompok yang lain sebagai bahan pertimbangan untuk mengedit LKPD-nya nanti. Ya, silakan didiskusikan anakku dengan anggota kelompoknya. Apa kira-kira yang masih kurang, yang masih salah supaya nanti dilakukan perbaikan. Ingat nanti ketika memberikan masukan atau memberikan tanggapan, anak-anakku harus menggunakan bahasa yang sopan ya. Tidak boleh menyinggung perasaan temannya. Baik, sekarang waktunya kita saling memberi masukan dan tanggapan antar kelompok ya. Kira-kira kelompok mana yang akan memberikan masukan? Oh ya, ada 2 kelompok ini. Guru mulai dari kelompoknya Tika dulu. Tika memberikan masukan kepada kelompok berapa? Ya, kelompok 4, silakan. Menurut kami, penggunaan kata ganti dan keterangan waktu sudah tepat. Yang masih kurangnya adalah penggunaan majas. Ada majas hiperbola yang belum dituntaskan. Terima kasih. Ya, jadi itu ada masukan dari kelompoknya Tika. Silakan berikan tanggapan kelompok Riki. Mohon maaf kami tidak menemukan majas tersebut. Pada bagian mana kalau boleh ditunjukkan? Oh iya, silahkan ditunjukkan Tika. Pada bagian mana majas tersebut? Pada bagian komplikasi, ada kalimat yang berbunyi, air mataku mengalir deras sambil terus berdoa dalam hati. Pernyataan air mataku mengalir deras merupakan pernyataan yang berlebihan, sehingga termasuk majas hiperbola. Ya, air mataku mengalir deras. Harusnya air mata itu ya sedikit, tidak mengalir deras seperti air sungai ya. Jadi itu ungkapan itu menunjukkan majas hiperbola ya, benar yang dikatakan oleh kelompoknya Tika. Silakan berikan tanggapannya Riki. Terima kasih, ada masukannya nanti akan kami tambahkan. Ya, nanti ditambahkan ya. Jadi anak-anakku, ada majas hiperbola yang terdapat dalam cerpen tersebut. Baik, masukan yang bagus sekali. Berikutnya kelompok siapa yang memberikan masukan? Ya, Nurul. Masukan untuk kelompok 2. Ya. Menurut kami, penggunaan pada waktu masih kurang, seharusnya ditambah lagi penggunaan pada waktunya. Seperti beberapa hari kemudian, suatu hari dan setelah sebulan. Ya, itu masukan dari kelompok 3. Silakan berikan tanggapan kelompok 2. Terima kasih atas masukannya, nanti kami akan tambahkan. Ya, jadi nanti ditambahkan ya, keterangan waktunya sangat banyak di sana. Kalian harus menyebutkan banyak kalau memang keterangan waktunya itu banyak. Ya, jadi anak-anakku silakan nanti diedit kembali LKPD-nya sesuai dengan masukan yang diberikan oleh teman-teman kalian. Ya, selain kelompok tadi, ada lagi yang mau memberikan masukan? Cukup berarti ya. Ya, baik. Sekarang anak-anakku kembalikan LKPD temannya. Ya. Kembalikan LKPD temannya. Kalian harus mengedit kembali LKPD kalian berdasarkan masukan dari teman kalian tadi. Ya, tadi majas hiperbola belum, Riki, silakan ditambahkan. Kemudian ini mana punyanya? Keterangan waktunya yang masih kurang ya, silakan ditambahkan. Oh, kelompoknya 3, Dik. Saya kira kelompoknya. Jadi ada banyak keterangan waktu yang digunakan, anak-anakku bisa menambahkan ya sesuai dengan masukan temannya tadi. Guru berikan kesempatan 3 menit saja untuk mengedit tugasnya.
Ya, kalau sudah anak-anakku bisa dikumpulkan. LKPD-nya bisa dikumpulkan ya. Kalau teksnya silakan kalian baca di rumah. LKPD-nya saja yang dikumpulkan. Kelompok 5, kelompok 3, 2, kelompok 1, tinggal satu kelompok. Kelompok 1 ya. Baik anak-anakku, sekarang perhatikan. Jadi hari ini kita sudah belajar mengenai kaidah kebahasaan teks cerita pendek ya. Nanti cerita pendek yang sudah Bu Guru bagikan, silakan anak-anakku baca lagi di rumah ya. Sebagai latihan nanti. Anak-anakku coba lagi latihan di rumah menemukan kaidah kebahasaan yang sudah kita pelajari hari ini supaya tidak lupa. Oh, tadi di sekolah saya sudah berdiskusi dengan kelompok saya mengenai kata ganti orang. Sekarang saya coba menemukan mana saja kata ganti orang. Silakan gunakan cerpen yang sudah Bu Guru bagikan itu untuk latihan di rumah ya, supaya anak-anakku ingat. Nah, kemudian majas yang hari ini kita pelajari hanya terbatas. Ada 4 majas saja yang sudah Bu Guru jelaskan, yang sudah kita temukan. Jenis majas lainnya silakan anak-anakku pelajari di rumah ya. Buka kembali materi pelajaran kelas 7, kelas 8. Kalian pernah mempelajari majas, tentang majas ya. Kalau tidak salah pada materi teks cerita fantasi di kelas 7. Nah, itu anak-anakku bongkar kembali ya catatan-catatannya di kelas 7 dan kelas 8. Baik, sebelum Bu Guru simpulkan, ada yang bisa menyimpulkan apa saja kaidah kebahasaan teks cerita pendek? Ya, Latif. Kaidah kebahasaan teks cerita pendek ada 4, yaitu uraian, deskripsi, dan majas atau gaya bahasa. Ya, ada 4 ya kaidah kebahasaan teks cerita pendek. Yang pertama kata ganti orang. Kemudian kata ganti orang itu dibagi menjadi 3. Ada kata ganti orang pertama, ada kata ganti orang kedua, ada kata ganti orang ketiga. Kata ganti ini berkaitan dengan sudut pandang yang digunakan pengarang dalam menulis ceritanya ya. Ada sudut pandang orang pertama, ada sudut pandang orang ketiga, dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua, uraian deskripsi ya. Jadi dalam cerpen itu ada uraian deskripsi, yakni yang menggambarkan secara terperinci. Nah, supaya pembaca seolah-olah melihat latar tempatnya seperti apa, digambarkan secara terperinci. Nah, kemudian keterangan waktu banyak sekali digunakan ya. Kata keterangan waktu bisa menggunakan kata pagi, siang, sore, dan seterusnya. Kemudian bisa menyebutkan nama hari, bulan, tahun, dan juga bisa menyebutkan jamnya ya, misalnya pukul 1 malam atau pukul 7 pagi. Nah, yang terakhir adalah penggunaan majas atau gaya bahasa. Nah, Bu Guru ucapkan terima kasih atas segala perhatian anak-anakku. Pesan Bu Guru kepada anakku semua, jadi pembelajaran kita hari ini silahkan dipelajari kembali di rumah supaya tidak lupa ya. Anak-anakku bisa mencari materi sendiri secara mandiri, browsing di internet ataupun buku-buku di perpustakaan ya. Kemudian materi pembelajaran kita selanjutnya pada pertemuan berikutnya kita akan belajar menulis teks cerita pendek ya. Nah, nanti anak-anakku silakan browsing di internet bagaimana cara kita menulis teks cerita pendek. Apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan. Silakan supaya ada bekal anak-anakku untuk mengikuti pembelajaran berikutnya ya. Nah, jangan sampai tidak bisa nanti. Nah, jadi pesan Bu Guru sekali lagi, yang pertama, silakan pelajari kembali materi kaidah kebahasaan yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, kemudian pelajari juga materi yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya, yakni langkah-langkah menulis teks cerita pendek. Siap anak-anakku? Siap, Guru. Baik, terima kasih ya. Jadi harapan Bu Guru mudah-mudahan kita semua sehat dan bisa bertatap muka kembali pada pertemuan berikutnya. Baik, sebelum kita akhiri, Bu Guru minta ketua kelas pimpin doa. Ketika berdoa anak-anakku husuk ya, angkat tangannya. Jangan ada yang bicara, jangan ada yang main-main, silakan husuk berdoa supaya doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan Diki. Teman-teman, kita sudah pelajaran ini, kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la
ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih Bu Guru sampaikan atas partisipasi anak-anakku hari ini. Tetap semangat belajarnya. Bu Guru akhiri pertemuan hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.